Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufan Hidayatullah. Nah, di sini saya akan mengenalkan asal-usul Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta menjelaskan klasifikasi hadis sesuai dengan tingkatannya, dan menyebutkan hafalan hadis arba'in nomor 27, yaitu tentang minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Tahukah teman-teman, dua tokoh besar dalam ilmu hadis yang sangat terkenal adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karya mereka menjadi rujukan utama umat Islam hingga sekarang. Yang pertama itu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barjisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, pada 13 Syawal 194 Hijriah 810 Masehi. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim, seorang ulama hadis yang warok dan pernah berguru kepada Imam Malik. Ibunya adalah seorang wanita solehah yang taat beribadah. Jumlah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Kitabnya Sahih Bukhari memuat sekitar 7.000-an hadis termasuk yang diulang dari 600.000 hadis yang beliau seleksi. Kemudian Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjal Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur, sekarang wilayah Iran, sekitar tahun 206 Hijriah 820 Masehi. Ayahnya bernama Al-Hajjal bin Muslim Al-Qusairi, seorang ulama yang mencintai ilmu dan rutin menghadiri majelis ilmu. Jumlah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengumpulkan hadis dalam kitab Sahih Muslim, jumlahnya sekitar 10.000 hadis dengan pengulangan atau kurang lebih 3.030 hadis tanpa pengulangan hadis yang bersambung. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama yaitu hadis sahih, hadis tingkatan tertinggi. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, rantai periwayatnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, bertakwa, tidak fasik dan dhabit, kuat hafalannya atau catatannya, serta terhindar dari kejanggalan. Yang kedua, hadis hasan, hadis yang memenuhi sebagian besar syarat sahih, namun kekuatan hafalannya perawinya lebih rendah dibandingkan perawi hadis sahih. Hadis hasan tetap diterima dan dapat dijadikan hujjah meskipun tingkatannya di bawah sahih. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis lemah yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hasan. Kelemahan ini bisa terjadi karena sanadnya terputus atau perawinya tidak kredibel. Umumnya hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah dan hukum antara halal dan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan untuk keutamaan amal dengan syarat ketat. Yang keempat yaitu hadis maudhu. Ini adalah tingkatan terendah, yaitu hadis palsu yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Hadis maudhu tertolak secara mutlak dan haram meriwayatkannya kecuali menjelaskan kepalsuannya. Yang terakhir, saya akan membacakan hafalan hadis arba'in nomor 27, yaitu tentang minta fatwa pada hati tentang kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu sabit wal isruna anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khulqi wal ifmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil birri wal ifmi qultu na'am qala istafti qalbaka al birru matma'annat ilaihin nafsu wa ta'ma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma
haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Haditsun hasan rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad wad-Darimi bi isnadin hasan. Hadis ke-27 dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Albir adalah husnul khuluq atau akhlak yang baik, sedangkan al-ithm adalah apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Engkau tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2553. Dari Wabithah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal dalam hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad, dua orang imam, Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.